Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di channel Sosial Otomotif, channel yang membahas tentang seputar otomotif. Kita nyantai aja ya, kita ngobrol-ngobrol di warung sambil ngopi santai biar nuansa ngobrolnya lebih santai gitu kan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rekomendasi 5 mobil di bawah harga 100 juta, cocok untuk anak muda atau pemula. Perawatannya juga lebih mudah dan bahan bakarnya irit. Oke, baik. Yang pertama yang saya rekomendasikan adalah Toyota Yaris tahun 2006 sampai 2007. Nah, di mana Toyota Yaris ini sebenarnya dijuluki oleh para pecinta Toyota itu Toyota Yaris bakpao ya, yang kita kenal. Nah, itu ada transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, Toyota Yaris ini bisa dikatakan mobil hatchback penerus dari Starlet yang diproduksi berhenti pada tahun 1996 dan dilanjutkan oleh Toyota Yaris mulai dari 2006. Saya rekomendasikan harga di bawah 100 juta itu di tahun 2006 sampai 2007, yang mana di tahun segitu itu masih tergolong sangat terjangkau ya harganya, dan untuk cc-nya juga 1500 cc dan kecepatannya itu lumayan kencang, dan untuk pengeremannya juga sudah memakai sistem ABS seperti itu. Untuk bodi atau eksteriornya itu memang tidak ada batas lekukannya, makanya para pecinta Toyota itu menyebutnya Toyota bakpao. Lebih pentingnya lagi itu di bagian interior. Toyota Yaris tahun 2006 sampai 2007 itu sangat bagus ya. Maksudnya kalau tergolong di mobil zaman itu memang dikatakan mobil mewah. Tapi untuk sekarang harganya juga sudah terjangkau. Dan untuk bentuk dari segi interiornya itu memang sangat futuristik. Kalau untuk anak muda cocok juga, dan lebih luas juga daripada di kelasnya itu ada di city car yang lain seperti itu. Ini cocok banget buat anak muda atau pemula. Untuk masalah pajak dia cukup murah juga, maksudnya nggak terlalu tinggi karena cc-nya juga 1500 seperti itu, dan kenceng banget. Kalau kita buat di posisi jalan dia benar-benar anteng gitu kan mobilnya. Itu tadi yang pertama rekomendasi saya, mobil di bawah 100 juta, versi city car untuk anak muda dan perawatannya juga lebih gampang gitu kan. Dan yang kedua ini saya rekomendasikan di Suzuki Swift. Nah, kenapa kalau di Suzuki Swift? Karena masih kategori mobil Jepang gitu, yang mana Suzuki spare partnya nggak terlalu mahal dan perawatannya juga lumayan murah gitu kan. Ya nggak murah banget, cuma terjangkau kayak gitu. Kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak ribet untuk merawat kayak gitu, mungkin ganti oli atau perawatan rutin seperti mobil pada umumnya. Untuk desain eksterior Suzuki Swift ini bisa dikatakan seperti desain di model Eropa atau Amerika ya, kayak gitu. Suzuki Swift ini saya bilang mobil hatchback yang sporty ya. Dia kecil, ramping, dan lincah kayak gitu. Dan cc-nya dia sudah pakai 1500 cc. Pajaknya juga nggak terlalu mahal, juga nggak terlalu murah. Terus Suzuki Swift ini bisa dikatakan mobil yang jarang ditemui untuk anak muda ya. Maksudnya biasanya itu anak muda sekarang kan banyak yang memilih kayak Honda Jazz atau apa dan lain-lain kayak gitu kan. Tapi mungkin Suzuki Swift ini banyak dipakai di anak-anak mobil drag atau race kayak gitu. Diproduksi pada tahun 2005, tapi untuk yang versi CKD atau versi build up-nya pada waktu itu permintaan pasar di Indonesia ini sangat tinggi, dan pabrikan Suzuki sangat yakin untuk memproduksi lebih banyak lagi. Dan dari segi interior nggak begitu luas, memang cukup lah untuk 4 orang ya. Kalau menurut saya sih seperti mobil pada umumnya. Dan untuk kecepatan memang lincah, itu yang saya suka. Untuk dari posisi nyetirnya kita itu kayak berasa di dalam mobil balap kayak gitu, yang saya pernah rasakan di dalam mobil Swift. Untuk spesifikasi yang lain-lainnya teman-teman bisa lihat di artikel-artikel di Google lebih lengkap. Ini cuma rekomendasi deretan mobil yang di bawah 100 saja gitu. Dan yang ketiga ini saya rekomendasikan untuk teman-teman mobil
di bawah 100 juta untuk anak muda yang berbasic city car. Mobil saingan ketatnya Toyota Yaris yaitu Honda Jazz. Yang pasti mobil ini sangat legendaris di hati para pecinta otomotif pada zaman itu, dan mobil ini dikatakan mobil gaul pada zaman itu ya. Untuk teman-teman saya rekomendasikan di harga yang di bawah 100 juta itu berada di tipe S kayak gitu. Sama bentuknya kayak yang RS, cuman mungkin kurangnya itu ada di airbagnya. Jadi kalau yang RS itu kan sudah ada airbagnya, kalau yang S ini belum ada airbagnya, dan dari segi lampu juga berbeda dengan yang RS seperti itu. Dia mempunyai 1500 cc dengan bermesin iVTEC SOAC seperti itu. Kalau menurut saya sih ini rekomendasi buat teman-teman yang mungkin mencari mobil di bawah 100 juta tapi yang cukup gaul ya, nggak kalah dengan zaman untuk sekarang. Kalau dikatakan bahan bakarnya irit juga lumayan irit, karena 1500 cc itu perbandingannya itu adalah 1 banding 10 bisa sampai 1 banding 12 bisa, atau 1 liter bisa dipakai sampai 12 km seperti itu. Dan untuk pajaknya saya bilang masih cukup terjangkau juga. Dari segi fitur keamanan mungkin di Honda Jazz ini masih kurang sih kalau menurut saya, karena yang pertama itu airbag yang paling utama sih kayak gitu. Untuk Honda Jazz di seri S ini saya rekomendasikan di tahun 2008 atau 2009. Dan jangan lupa kalau Honda Jazz itu untuk zaman sekarang kalau memang kita nggak ngelihat dari segi tipe sama saja, maksudnya untuk kecepatan atau segi kenyamanan itu sama saja kayak gitu. Oke, baik, itu yang ketiga. Dan yang selanjutnya sabar dulu teman-teman, kalau yang masih belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga, karena mungkin dari info-info yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, kita sambil ngopi sambil nyantai biar nggak tegang ya. Kita masuk di rekomendasi mobil untuk anak muda atau mobil city car di bawah 100 juta ya. Yang keempat ini saya masukkan di Mazda 2. Kenapa saya merekomendasikan teman-teman di Mazda 2? Untuk dari segi model ya, dari segi model ini dia sudah menyerupai dengan model-model hampir mirip dengan mobil Eropa kayak gitu teman-teman. Dan untuk dari segi bodi dan dari segi lampu depan dan lampu belakang itu masih tergolong masih modern kayak gitu. Dan mobil ini dirilis pada tahun 2009 ya, tapi punya histori di Mazda 2 ini yang sebelumnya bernama Mazda 121 yang hadir pada tahun 1996. Tapi yang Mazda 2 dinamai dengan Mazda 2 gen pertama ini karena mengusung dengan bentuk sedan atau hatchback kayak gitu teman-teman. Terus untuk CC dan pajaknya kayak gimana? Nah, untuk CC ini tetap dengan saya rekomendasikan di CC 1500 cc. Karena apa? Untuk dari segi budget di bawah 100 juta itu sebenarnya jangan sampai pajak ini di atas 2 juta gitu kan. Dan Mazda 2 ini mengeluarkan dua tipe, yaitu tipe S dan tipe R, yang mana tipe R ini lebih unggul daripada tipe S-nya. Dan tipe R ini dia lebih mengutamakan fitur keamanan, yaitu airbag double, dan kalau yang tipe S itu masih airbagnya cuma satu. Dan di bagian eksterior memiliki perbedaan, yakni tipe R sudah disematkan fog lamp, bumper sporty, dan side spoiler hingga roof spoiler. Tapi di tipe S masih belum ada kayak gitu ya. Dan saya rekomendasikan di Mazda 2 ini teman-teman bisa pilih di tahun 2010. Ada yang di 2013 itu ada, cuman harganya mungkin lebih mahal daripada yang 2010 kayak gitu. Untuk masalah spare part sebenarnya Mazda ini nggak sulit juga kita dapatkan, karena masih ada dealer-dealer yang masih ada di Indonesia yang sudah masih tersedia. Kalau memang nggak ada, kalau teman-teman suka belanja di marketplace, mungkin teman-teman bisa beli di Shopee atau beli di Tokopedia atau Bukalapak bisa kayak gitu.
Untuk perawatannya si Mazda 2 ini kalau menurut saya memang cukup ini ya, cukup agak diperhatikan lagi karena mungkin berbeda dengan pabrikan Jepang lainnya kayak gitu. Tapi sebenarnya tidak masalah, tergantung pemakaian juga. Kalau memang kita rutin dengan perawatan mobil kita, mungkin nggak begitu sulit juga. Tapi jangan terburu-buru, soalnya kalau kita beli mobil second itu mungkin banyak konsultasi dulu kepada teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman di bidang itu gitu. Oke, yang kelima saya rekomendasikan kepada teman-teman yaitu di Ford Fiesta. Mobil pabrikan Eropa ini menurut saya cukup terjangkau harganya dan dipakai di tahun 2021 masih tergolong ciami ya, bagus gitu. Mesin Ford Fiesta ini 1400 cc. Kalau untuk bahan bakar diklaim dari pabriknya Eropa itu irit gitu, konsumsi bahan bakarnya irit dan DWC gitu. DWC ini penggerak roda depan FWD ya. Kenapa kok saya rekomendasikan di Ford Fiesta? Karena mungkin teman-teman kalau suka sporty atau teman-teman kalau yang suka model-model balap, khususnya anak muda atau di seumuran saya mungkin suka model-model yang hatchback yang seperti itu, saya rekomendasikan di situ. Tapi diingat juga untuk biaya perawatan mungkin lebih membengkak sedikit daripada mobil-mobil Jepang pada umumnya. Ini mobil Eropa gitu kan. Untuk suku cadang mungkin bisa di pre-order atau teman-teman bisa tanya-tanya lewat marketplace juga bisa. Menurut saya ini mobil yang sangat nyaman dan interiornya itu kalau menurut saya juga bagus gitu loh. Interiornya bagus, teknologinya juga tinggi karena dia ada voice recommend gitu. Dan untuk mengenai pajaknya, mobil pabrikan Eropa ini cukup tergolong agak mahal, di angka 2 juta ke atas, menggantung di daerahnya teman-teman, dicek aja dulu. Dan untuk harga itu bisa berubah ya, maksudnya gini, kalau harga mobil Eropa itu kan gelap, bisa jadi kalau tergantung kondisi barang itu bagus ya harganya juga bagus kayak gitu. Terus manual sama matic juga jauh harganya, lebih mahalan di maticnya. Kalau manual dia lebih murah kayak gitu. Mengenai spesifikasi lebih lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat di artikel seputar otomotif di Google ya. Itu 5 rekomendasi mobil yang di bawah 100 juta yang cocok untuk anak muda dan perawatannya juga nggak terlalu sulit. Semoga bermanfaat infonya buat teman-teman. Mungkin kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, dan ini cuman rekomendasi saja ya. Tapi kalau untuk spesifikasi atau yang lain-lainnya mungkin bisa dikoreksi kembali. Kalau menurut saya sih ini lebih cocok buat saya pribadi, maksudnya itu di jiwa-jiwa anak muda itu mobil-mobil yang kayak gitu itu kita lebih nyari amannya aja lah kayak gitu. Tinggalkan komentar di bawah, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.